Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan lingkungan yang ada di SDN Pelosok 3. Pertama-tama kita akan memasuki sebuah pintu gerbang yang sangat kokoh sekali. Sebelum kita masuk ke halaman, kita harus disemprot dengan disinfektan. Coba perhatikan, karena kita dari luar, maka kita harus disemprot dulu agar mungkin virus-virus yang ada dari luar kita tidak akan terkena. Ya, setelah itu basah kita, tapi tidak mengapa karena ini pada masa pandemi COVID-19. Kita lanjutkan dengan pengukuran suhu, di mana suhu kita akan diukur. Terima kasih Pak Pandu. Boleh saya tahu berapa suhu saya? Suhu saya tertera 35,4. Berarti kita bisa normal, bisa masuk selanjutnya. Kita disambut dengan seorang guru Bu Endang. Kita tidak usah mencium tangan beliau, tapi kita cukup hanya begini saja. Kita lanjutkan ke sebelum kita masuk ruangan, anak-anak diharuskan untuk mencuci tangan dahulu. Di sini, di setiap ruangan telah disediakan oleh sekolahan tempat mencuci tangan atau wastafel. Langkah-langkahnya, kita tekan sabunnya, kita putar pelan-pelan anak-anak ya. Kita gosok-gosokkan tangan kita, jari-jari kita, agar benar-benar bersih. Jangan sampai basah semuanya anak-anak. Nah, sudah, tangannya tidak usah diusapkan ke badannya ya. Kita lanjut mengenal ke kelas paling ujung. Awas hati-hati tangganya. Assalamualaikum. Ini adalah kelas 2. Assalamualaikum Ibu Jarwi. Anak-anak, perkenalkan, beliau adalah Ibu Jarwi Ningsi, guru kelas 2. Masuk pagi Bu Jarwi ya. Coba kita lihat kelas yang sangat menyenangkan sekali. Di depan ada LCD, tempat untuk kita mungkin mau pembelajaran dengan menggunakan YouTube atau dari pembelajaran lainnya dengan sangat mudah. Dengan banyak-banyak sekali ventilasi atau jendela dan dilengkapi dengan kipas angin, membuat pembelajaran sangat menyenangkan dan tidak menjadi gerah. Kita lanjutkan ke kelas sebelah anak ya. Dilihat sangat menyenangkan ruangannya dan lingkungannya, sejuk sekali. Kita masuk ke ruangan kelas 1. Assalamualaikum. Bisa perkenalan Bapak? Anak-anak pagi ini karena Bapak Budi sementara menunggu di kelas 1 ya. Ini adalah ruangan kelas
1, di mana Bu Yuli yang biasanya sebagai pengajar. Sangat luas sekali kelasnya dan dilengkapi dengan berbagai alat peraga yang sangat menyenangkan sekali. Kita lanjut anak-anak. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjut masih menelusuri kelas selanjutnya. Hati-hati ya kalau berjalan, jangan sampai tepi-tepi, nanti bisa terperosok. Assalamualaikum Ibu Endang, saya mau memperkenalkan diri. Anak-anak akan melihat ruangan kelas. Anak-anak, ini adalah ruangan kelas 4 tahun ini masuk siang anak-anak. Jadi coba diperhatikan, banyak sekali hasil-hasil karya kalian nanti yang akan dipajang kalau benar-benar tugas kalian baik. Jadi yang akan dipajang adalah tugas kalian yang benar-benar baik. Jadi ibu mohon dalam mengerjakan tugas harus yang baik ya, supaya hasil karya yang dipajang ini hasil karyanya sangat tertata rapi ruang-ruangannya dan sangat menyenangkan. Ventilasinya meskipun siang sangat menyejukkan. Ibu Endang terima kasih. Saya masih akan melanjutkan. Kita lanjutkan pengenalan selanjutnya anak-anakku. Nah, ini adalah ruangan UKS. Assalamualaikum Bapak Wahyu. Bapak Wahyu, Bapak Wahyu adalah guru PJOK, di mana apabila ada kendala dalam hal-hal kesehatan, misalnya mulus atau ada anak yang cedera Pak Wahyu ya, di sini telah disediakan 2 tempat tidur. Coba perhatikan anak-anak. Coba diperhatikan di sini, kalian kalau pusing bisa beristirahat atau minta obat-obatan yang telah tersedia. Sekolah telah menyediakan obat untuk sementara waktu. Kita lanjutkan, ruangannya sangat sejuk dan sangat menyenangkan. Pak Wahyu terima kasih banyak. Ya. Kita lanjutkan anak ya. Kita beranjak. Awas hati-hati sekali kalau jalan ya. Ini ada jalan sedikit. Nah, sekarang kita akan memasuki kelas 5. Iya, guru kelas 5 adalah Ibu Sutari, saya sendiri. Nah, ini ruangannya. Karena saya harus melanjutkan, saya langsung saja anak-anak ya. Ya, ini ruang kelasnya. Ini hasil-hasil murid-murid saya yang apabila bagus akan saya tempel. Saya mohon untuk tahun kedepannya hasil. Kita lanjutkan beranjak ke kelas sebelah. Anak-anak perhatikan di sebelah kiri dan kanan kalian banyak pohon-pohon yang nanti kalian jangan sampai merusaknya. Kita beranjak ke kelas selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Rini. Ya. Anak-anak, Ibu Rini adalah guru kelas 6A. Guru kelas 6 ini sudah mahir sekali ya dalam hal pembelajaran. Kita masuk sebentar. Biasanya kelas 6 sangat banyak materinya, sehingga kelasnya Bu Rini seperti supermarket buku. Coba perhatikan, banyak sekali buku-buku referensi dalam menunjang pembelajaran untuk kelas 6. Ya, kelasnya sangat menyenangkan dan sangat mendidikan sekali, sehingga kalian dapat senang pembelajaran di kelas 6. Semoga tahun ini berhasil untuk naik ke SMP Negeri Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Ya. Kita lanjut anak-anakku di kelas sebelahnya. Kelas sebelahnya yang berdekatan dengan kelasnya Bu Rini adalah kelas 5A. 5A. Assalamualaikum Bu Mar. Nah, anak-anak, di sinilah biasanya Ibu Sumartini mengajarkan anak-anak kelas 5A. Karena Bu Sumartini sekarang dalam dinas luar, sehingga beliau belum ada saat ini di sini. Kita lanjutkan di sebelah kelas Bu Mar, kelas 5A, sangat pojok sekali. Kita akan
memasuki ruangan kelas 6P. Kita tengok siapa yang ada di dalamnya. Assalamualaikum. Loh, gurunya di mana nih? Ya Allah, sangat sibuk sekali Ibu Ngatmin ini. Assalamualaikum Ibu. Iya, repot ya. Iya. Anak-anak, ini adalah ruangan kelas 6P. Coba kalian lihat, seperti studio film ya. Sehingga dalam pembelajaran kita akan berada di ruangan yang sangat sejuk sekali. Kita akan merasa senang dan tidak akan mau pulang. Senang sekali Bu, saya melihatnya. Terima kasih Bu Nining. Semoga kelas 6 nanti semua muridnya bisa masuk SMP negeri. Saya akan melanjutkan pengenalan lingkungannya. Di sebelah kanan kelas Bu Nining, anak-anak, awas pelan-pelan turunnya. Kita akan langsung menuju ke toilet perempuan. Bagi perempuan, toiletnya terpisah dengan toilet laki-laki. Nah, ini adalah toilet ruang guru. Toilet ruang guru ini biasanya digunakan hanya untuk guru-guru saja. Ya. Di sebelah toilet ruang guru terdapat satu toilet anak-anak. Ini juga 2. Ini juga 3 toiletnya. Sebelah sini biasanya toilet untuk para tamu, sehingga tamu-tamu yang dari dinas biasanya masuk ke sini, atau bisa juga ruangan untuk toilet bapak dan ibu guru. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah kita mengenal, di sini ada tempat untuk wudhu ya. Nah, ini biasanya anak-anak itu kalau wudhunya di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Awas, hati-hati sekali kalau turun, pelan-pelan ya. Nah, kita berlanjut dari toilet perempuan, kita menuju ke ruangan guru. Coba perhatikan, di sini banyak toilet, banyak etalase yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan hasil-hasil karya siswa dari semua kelas. Coba perlihatkan hasil-hasilnya Kak Bu Derwi. Nah, ini tahun yang kemarin anak-anak ya. Suatu saat hasil karya kalian akan dimasukkan ke sini juga. Ini hampir sedikit karena sudah kemarin banyak yang dikurangi. Kita masuk ke ruangan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena gurunya banyak yang berada di kelas-kelas untuk persiapan, sehingga ruangan guru di sini kosong. Ada Pak Alfon selaku guru agama dan Pak Budi. Anak-anak biasanya di sini terdapat beberapa komputer untuk guru, sehingga guru-guru dalam mengerjakan administrasi dengan mudah dapat menggunakannya. Ngeprint. Nah, anak-anak, di sini terdapat meja. Biasanya ibu kepala sekolah dalam rapat duduk di sebelah sini memimpin rapat. Dan juga biasanya banyak sekali meja-meja karena gurunya sangat banyak. Karena ini habis liburan, jadi mejanya cuma segini karena masa pandemi harus ada pembatasan. Kita lanjutkan. Di sini ada dispenser anak-anak ya, karena gurunya kadang kalau terlalu lama kan haus. Nah, disediakan di sekolahan untuk membuat teh. Bu Faiz, terima kasih ya. Terima kasih. Pak Faiz guru bahasa Inggris ya? Iya. Kita lanjutkan ke ruang sebelah. Di ruang guru adalah ruang komputer. Ya. Ruang komputer. Lab bisa ini. Terdapat banyak sekali komputer milik sekolahan yang nanti akan kalian gunakan dalam praktek memperoleh ilmu pengetahuan bagaimana mengoperasikan dan menggunakan komputer. Dan biasanya
biasanya dipandu oleh Bapak Erik ya? Iya. Bapak Erik inilah yang bertugas sebagai pengajar komputer sekolah ini. Beliau sangat sabar mengajari anak-anak sehingga kalian semuanya bisa mengenal ilmu pengetahuan tentang komputer dengan baik, yang mana ini sangat menunjang kelak kalau kalian sudah dewasa. Pak Erik, terima kasih. Semoga bisa mendidik anak-anak dengan sabar ya. Terima kasih Pak Erik. Halo, assalamualaikum. Saya Heri Taufik Nur Rahmat. Saya di sini sebagai pendidik atau pengajar pendidikan studi komputer. Nah, untuk anak-anak sekalian bisa manggil saya Pak Heri. Jadi nanti tiap hari Senin dan Selasa kita akan bertemu untuk belajar komputer. Sudah, itu aja perkenalan dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Tugas saya di SDN Pelosok 3. Saya bertugas menggambar. Jadi anak-anak nanti belajar menggambar sama Pak Budi. Boleh kamu panggil Pak Budi atau Pak Santoso. Ya, anak-anak nanti belajar menggambar dengan gembira. Nanti gambarmu yang semula kamu tak bisa, nanti belajarnya sampai bisa. Nanti biar gambarmu tambah asik. Ini ada pengembangan daripada menanam dengan hidroponik. Nanti kalian kalau sudah masuk, kita akan belajar bagaimana cara menanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Di sini masih kosong ya. Di sini ini biasanya Bu Faiz, kita akan panen banyak-banyak sekali macam-macam sayuran. Ini kosong karena murid-muridnya semuanya daring dari rumah. Jadi ini setelah ini masih akan kita buat lagi. Kita lanjutkan sebelah daripada kita menuju ke kantin. Nah, ini adalah tempat kantin anak-anak karena ini masih pada daring di rumah, jadi kantinnya sementara kosong ya. Ini adalah kantin. Kalau sudah masuk kalian bisa membeli makanan-makanan yang diramu dengan sehat di kantin ini. Kita sambil membeli sesuatu, kita melihat suasana yang sangat menyenangkan dan dingin sekali. Kita lanjut ya. Bangun sampah. Nah, dalam membuang sesuatu biasanya kita misalnya dalam botol-botol. Ini ada bank sampah. Nanti kalian misalnya membuang dari botol, ada tempatnya ya. Di sini tempat membuang bank sampah, dan biasanya Bapak Budi inilah yang bertugas untuk mengumpulkan ya Pak Budi ya. Iya, beliau dengan sabar mengumpulkan, dan satu bulan sekali biasanya ada petugas dari Pemkot untuk mengambil sampah-sampah yang ada di SD kita. Tetapi kita tetap harus menjaga kebersihan kelas kita, sekolahan kita, agar sekolah kita sangat menyenangkan. Nah, sebelum masuk ke ruangan kepala sekolah, kita tetap mesti menggunakan protokol. Kita cuci tangan dulu dengan benar ya. Kita akan masuk ke ruangan pemimpin sekolah atau ibu kepala sekolah. Nah, inilah ruang kepala sekolah SDN Pelosok 3. Kita buka. Kita apabila mau masuk atau ada kepentingan, anak-anak ketok pintu dulu, nggak boleh langsung buka ya. Kita ketok pintu dulu. Assalamualaikum Ibu. Nah, kalau sudah ada suara yang jawab, kita bisa buka dengan pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, Ibu kepala sekolah yang cantik.
adalah siapa ibu nama beliau? Oh iya, kemarin sudah dikenalkan Ibu Sri Sintawati SPD MSI. Beliau adalah kepala sekolah di SDN kita yang sangat sabar dan sangat telaten membimbing kita, terutama membimbing bapak dan ibu guru. Ini adalah ruangan beliau. Nah, kalau ada keperluan di sini juga terpajang banyak sekali piagam-piagam atau piala yang diraih dari prestasi kita selama ini. Dan anak-anak, di sini ada CCTV yang terhubung dengan komputer. Jadi ibu kepala sekolah bisa melihat kalian. Kalau kalian itu misalnya lari-lari, coba lihat, ibu kepala sekolah bisa dengan mudah melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi di sekitar sekolah kita, sehingga sekolah kita aman. Dengan di depan meja beliau bisa melihat apapun yang terjadi. Ibu Sinta, terima kasih atas waktunya ya. Bicara kita selanjutnya menuju ke ruangan sebelah. Kita tutup pintu dulu. Terima kasih Bu ya. Kita menuju ke ruangan tata usaha. Coba lihat ruangan tata usaha, administration room ya. Kita buka. Kita kalau mau masuk kita tutup dulu. Assalamualaikum ya. Biasanya kita kalau masuk kita buka pintu dulu. Nah, kita perkenalan dengan tenaga PU yang sangat cantik sekali. Iya. Berita namanya siapa ini? Iya, Ibu Eta ya. Sebelahnya adalah ya. Di sini ya, tempat kalian untuk ya, ini adalah almari tempat menyimpan administrasi sekolah yang biasanya untuk laporan kedinasan. Nah, di sini juga ada ruangan toilet kepala sekolah dan toilet guru ya. Nah, di sini. Nah, jadi toilet ruangan kepala sekolah dengan toilet guru itu ada dua. Dan tadi dengan yang sebelah sini. Ya. Ini kita lanjutkan. Terima kasih Mbak Eta dan Mbak Widya. Nah, sama-sama biasa tutup. Biasa kan pintunya ditutup. Nah ini. Oh, assalamualaikum Agus ya. Anak-anak, ini adalah Bapak Agus. Bapak Agus siapa namanya? Pak Agus Triyono yang biasanya bertugas untuk menjaga kebersihan. Beliau ini sangat banyak sekali jasanya. Semoga Allah Subhanahu wa yang balas Pak Agus ya. Amin, amin, amin. Ini Pak Pandu kemana ya? Nanti kita akan kenalan dengan Bapak Pandu. Nah, sebelah ruangan dari Ibu Kepala Sekolah, ini kita bisa masuk ke ruangan perpustakaan. Lihat, library room. Ya. Assalamualaikum Bapak petugas kepala, Bapak petugas perpustakaan. Iya, terima kasih. Aduh, lama sekali ya. Ini mau mempersiapkan buku-buku untuk anak ajaran baru. Iya, betul. Iya, terima kasih. Bapak Junadi ya? Nah, ini ya. Ya. Iya, iya. Banyak sekali buku-buku. Ya. Nah. Ya, anak-anak, di perpustakaan ini sangat banyak sekali buku-buku cerita, dibedakan antara fiksi dan non fiksi. Kemudian ini habis dilabeli daripada buku tema, yang mana kalian dalam pembelajaran sekolahan sudah menyediakan buku-buku tema, sehingga kalian tidak usah membeli karena kita sudah menyediakan ya. Jadi dengan sangat-sangat mendukung kalian dalam pembelajaran. Sudah ini dalam proses pelajaran dan kemarin sudah banyak yang mengambil. Kita lanjutkan nih Bu Jarwi. Pak Jo, terima kasih ya. Iya. Anak-anak juga di sini ada pustaka
Misalnya bapak pustakaannya itu bisa nah anak-anak, ini adalah lab IPA. Di sini disimpan beberapa alat-alat untuk alat peraga ya. Ini banyak sekali kit-kit yang karena ini setelah masa kalian pembelajaran di rumah semuanya dimasukkan dan tertata. Biasanya kalau digunakan kita gunakan di belakang. Ini adalah almari untuk menyimpan beberapa alat pembelajaran. Anak-anak banyak sekali ya. Kita lanjut ke ruang selanjutnya. Dari awal sampai terakhir, Ibu Guru telah mengenalkan lingkungan satu persatu yang ada di sekolahan SDN 03. Tugas kalian pagi ini adalah memperkenalkan lingkungan di rumah kalian sendiri-sendiri. Misalnya ada ruang tamunya 3, tulis. Rumah saya besar, tulis. Ada ruang kolam, tulis. Semuanya ditulis. Tidak mengerti semuanya tugasnya. Nah nanti dikerjakan. Kalau tidak bisa dibantu oleh orang tuanya. Bisa kan? Saya yakin pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Semangat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.